Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tia Isma Aulia. Saya mahasiswa keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, Ibu ya. Baik Ibu, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait asma ya Bu ya. Iya. Baik, insya Allah saya akan melakukan tindakan penyuluhannya insya Allah 10 menit ke depan ya Bu ya. Tepatnya di sini, kemudian topiknya kenali asma sejak dini, baik Bu ya. Dari sekarang gitu ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah bersedia? Siap. Baik, kalau Ibu sudah bersedia, Ibu mari kita cuci dulu pakai hand sanitizer. Oke. Ibu sudah tahu ya urutannya ya? Ya. Sudah tahu. Baik. Baik Ibu, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya ya. Di pertemuan kali ini saya akan memberitahu Ibu atau memberikan pendidikan kesehatan terkait asma Ibu ya. Ini sudah lihat Ibu ya. Nah, Ibu sebelumnya Ibu mau tanya, Ibu tahu asma itu seperti apa pengertiannya? Belum, Neng. Oh, belum. Belum ya Bu ya. Belum. Gejalanya tahu? Belum juga. Oh, belum. Oke Ibu, mari kita pelajari mengenai asma ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, saya akan merangkan asma. Nah, Ibu ya, apa itu asma? Asma adalah keadaan saluran nafas yang mengalami penyempitan dengan hiperaktif ya, kebanyakan olahraga atau kebanyakan aktivitas terhadap rangsangan tertentu ya, yang menyebabkan ini ada peradangan ya, penyempitan bersifat sementara ya Bu ya. Nah Ibu, jadi asma itu sebenarnya kelebihan aktivitas pada saat Ibu melakukan sistem pernapasan Ibu gitu ya, ada yang tersumbat gitu. Baik Ibu, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Kemudian kenali gejala asma. Gejala asma itu seperti apa sih ya? Gejala asma itu seperti batuk ya, nafas cepat ya. Biasanya orang yang asma itu suaranya itu suka mengi ya Bu ya. Apa sih suara mengi? Yaitu seperti suara ngik gitu ya dalam pernapasan gitu. Kemudian lendir kental Ibu serta sulit dikeluarkan, biasanya terdapat pada area ini ya Bu ya. Nah, itu. Kemudian sesak napas Ibu, dan ini nih dada sakit, biasanya ngap ya di dada gitu. Sesak. Iya, sesak ya Bu ya. Terus karena itu penderita asma itu sering sesak napas ya, sering sesak napas, jadi mereka tuh cemas ya dengan keadaannya ya, gelisah. Nah, karena gelisah dan cemas inilah yang menyebabkan atau pencetus adanya asma ya. Gejala-gejala ini bertambah ya Bu ya. Kemudian yang terakhir gejalanya yaitu biasanya Ibu memburuknya pada malam hari serta dini hari, di mana asma ini bahkan akan berkontraksi dalam pernapasan Ibu sehingga Ibu seperti kekurangan oksigen, sesak nafas dalam atau nyeri pada dada gitu ya Bu ya. Baik Ibu, setelah saya menjelaskan terkait pengertian dan gejala asma, apakah ada yang ditanyakan dulu? Ini karena Ibu ini sering sesek, dari nggak tahu dari apa ya. Ibu mau tahu itunya, akibatnya dan gejala-gejalanya dari apa itu ya. Oh, akibatnya mungkin karena penyebabnya mungkin ya Bu ya. Oke, karena ini sudah gejalanya, kita lanjut aja ke yang ini, karena Ibu akan menemukan jawabannya setelah slide berikutnya ya Bu ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, nih Ibu ya, kemudian Ibu tanya, sebenarnya asma itu terjadi karena apa sih? Di sini akan menjelaskan, ternyata penyebab asma itu ada beberapa faktor Ibu ya. Ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini berasal dari genetika. Ibu tahu genetika seperti apa? Belum. Genetika itu biasanya turun-temurun dari orang tua Ibu, misalkan ya dari Ibu atau dari ayah ya, atau dari keluarga ayah atau dari keluarga Ibu. Kemudian Ibu bisa sampai mengalami asma ini gitu ya. Kemudian Ibu ada faktor presipitasi ini ya, presipitasi ini merupakan faktor yang kedua yang berasal dari alergan atau alergi ya Bu ya. Nah, alergi ini terbagi menjadi beberapa karakteristik. Ada inhalansi atau ada penciuman, kemudian ada ingestan ya, rasa,
dan kontakan atau benda mati gitu ya Bu ya. Nah Ibu, inhalan ya, inhalan itu seperti asap Ibu. Asap, kemudian karena alergi kena bunga juga suka bersin, kemudian bisa asma ya Bu ya. Ibu suka bunga? Suka. Oh suka ya, suka berkebun ya Bu ya. Ya. Mm-mm. Kemudian ibu kerja di mana Ibu? Di kain tenun, Oh, penjahit oh, ya. di penjahit. Iya ya Bu Mungkin ya. dulu asap itu ya. Iya, iya Ibu ya, inhalansi alergi mungkin ya Bu ya. Iya. Kemudian ada ingestan Ibu, biasanya yang nih, ingestan itu seperti makanan Ibu ya. Kalau misalkan kebanyakan orang nih yang makan ikan laut atau udang, biasanya udahnya kalau gak gatal sesak napas Ibu ya. Iya. Iya. Bagaimana dengan keluarga Ibu? Di bagian ingestan apa inhalansi? Kayaknya kalau ibu ini inhalan, Neng. Inhalannya, penciumannya. Kemudian ada kontakan Ibu. Biasanya penderita dengan kontakan ini tuh alergi dengan kotak-kotak seperti misalkan memakai emas, kemudian gatal dan rasanya itu kayak sesak aja gitu kalau pakai benda tersebut gitu ya. Oh iya. Baik Ibu, kita lanjut Boleh. ke slide selanjutnya. Di sini terdapat pencetus juga, bisa juga Ibu nih karena perubahan cuaca misalkan ya. Dari panas misalkan, kemudian hujan besar, setelah itu panas lagi, jadi pengendapannya tuh ngap gitu, apalagi pada saat kita menghirup udaranya ya akan terasa sesak gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian kegiatan jasmani Ibu, kegiatan jasmani seperti apa sih yang bisa menyebabkan asma? Kegiatan jasmani yang diporsir Ibu ya, misalkan saya harus olahraga pagi atau lari pagi selama berapa jam tuh. Tidak perlu Ibu ya, minimal 30 menit setiap pagi ya Bu ya. Nah, jalan kaki aja ya, jangan diporsir. Nah, setelahnya ada ekspresi emosional Ibu ya. Apa itu, Neng? Nah, ekspresi emosional itu seperti misalkan Ibu tuh udah gak tahan nih, pengen ngambek, pengen marah gitu ya. Biasanya orang tersebut tuh ngambil satu nafasan dalam sehingga dia tuh ngap gitu pada saat berbicara, bahkan bisa menyebabkan terjadinya asma gitu ya Bu ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang terakhir, lingkungan kerja Ibu ya. Yang tadi telah Ibu jelaskan, ternyata Ibu kerja di Penjahit, pabrik tenun ya. Nah, kemungkinan Ibu dikarenakan karena ini Bu lingkungan kerja juga ya. Iya. Nah, seperti itu. Baik Ibu, setelah saya menjelaskan mengenai penyebab dari asma, ada yang ditanyakan dulu? Sudah dulu, Neng, itu. Sudah Baru pahami semuanya ya. Oke. Makasih Ibu, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, ini Ibu, pencegahan asma. Nah, ya, jadi kita harus tahu dulu ya gejalanya, kemudian pencegahannya. Jadi kita bisa mencegahnya setelah kita mengenali gejalanya gitu ya Bu ya. Tadi sudah saya jelaskan gejalanya apa saja. Nah, yang pertama ada jaga lingkungan kelembaban ruangan ya, serta kebersihan udara di rumah ya. Jadi setiap pagi Ibu boleh buka udara atau buka ventilasi ya Bu ya, setiap pagi agar cahaya matahari dan udara oksigen yang segarnya masuk ke dalam rumah ya. Sirkulasi kali ya. Iya, seperti itu Bu ya. Kemudian ada menjaga serta memelihara suasana harmonis di dalam keluarga seperti itu. Iya. Gimana Ibu? Selanjutnya ada olahraga teratur Ibu. Seperti yang tadi saya katakan, jangan terlalu diporsir ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, minimal 30 menit dalam satu hari ya. Atau dalam 1 minggu juga boleh ya Bu ya. Jangan diporsir. Kemudian Ibu, yang selanjutnya ada mengenal gejala awal serangan asma. Seperti yang tadi saya jelaskan, di gejala asma ya ada batuk, sesak napas ya. Jadi harus dikenali sejak awal gitu ya Bu ya. Kemudian hindari faktor pencetus. Faktor pencetus itu seperti yang tadi ya, lingkungan kerja ya, ekspresi emosional dan lain-lainnya ya Bu ya. Baik, saya langsung ke slide berikutnya. Nanti Ibu boleh bertanya ya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi peradangan asma tiba-tiba ya, atau serangan asma secara tiba-tiba. Nah Ibu, yang pertama
Nih ibu sudah lihat ibu ya. Ya. Dampingi orang penderita, beri ketenangan serta beri cara posisi duduk yang benar atau posisi lain dengan membuatnya nyaman ibu ya. Jadi kalau misalkan pengidap asma itu dekati ya gimana gitu, posisikan si penderita itu nyaman ya dalam posisi duduknya ya, agar tidak terganggu pada sirkulasi pernapasannya ya bu ya. Baik, selanjutnya ada longgarkan pakaian si penderita ya bu ya yang mengganggu yang mengganggu sirkulasi pernapasan atau membuatnya engap ibu ya. Kemudian yang ketiga ibu, jika dalam keadaan darurat maka ibu boleh campurkan itu ya air garam dapur, air hangat dan garam dapur dalam gelas, kemudian larutkan ya, kemudian ini campurkan dalam gelas. Nah seperti itu, kemudian boleh dihirup ataupun Bukan diminum. Enggak, dihirup ya. Oh, dihirup. Iya. Atau ibu, jika ibu kemana-mana, kan ibu-ibu ya, apalagi kita nih suka masuk angin nih, kita boleh campurkan dulu minyak angin dengan air lalu hirup ya. Nah gitu ya bu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya bu ya. Nanti ibu boleh bertanya jika ibu ya. Baik ibu, yang keempat yaitu beri minum air hangat agar lendir yang ada pada sirkulasi pernapasannya bisa keluar ibu ya. Dan terakhir ibu, bila serangan sudah mereda maka ganti bajunya ya, dikarenakan kan basah juga bisa menyebabkan asma ya bu, seperti yang sudah jelaskan perubahan cuaca dingin dan panas ya bu ya, bisa menyebabkan asma. Baik ibu, sudah selesai ya bu ya. Nih saya punya quote, ayo sayangi diri sendiri dengan menjaga kesehatan paru-paru kita ya bu ya. Alhamdulillah penyuluhannya sudah selesai ibu. Baik ibu, saya menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan pada ibu. Apakah ibu sudah ada paham? Paham, sekarang sudah paham. Cuma mau bertanya neng sedikit boleh? Boleh ibu. Boleh. Ini kalau pagi-pagi suka minum air dingin itu kayaknya nggak enak nih di sini. Jadi harus pakai air yang panas aja, baru kerasa itu lega ini. Iya kan ibu, ya tadi ya sudah saya jelaskan, beri air hangat ya kepada penderita karena mungkin bisa juga terjadi asma itu, mungkin juga bisa terjadi karena adanya dahak ya di dalam sirkulasi pernapasan. Jadi baiknya kalau pagi minum air hangat ya bu ya. Ya insya Allah. Nah seperti itu. Baik ibu, ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Baik ibu, alhamdulillah, terima kasih. Pendidikan kesehatan dari saya mengenai asma sudah selesai ya bu ya. Nah apakah ibu sudah paham dan mengerti ibu? Bagaimana itu pencegahan? Insya Allah, insya Allah. Oke ibu, alhamdulillah. Ibu boleh saya bertanya bu, sekarang coba pengertian asma tadi apa bu? Apa ya ini? Sesak napas. Ya betul ya. Sakit di dada. Iya. Sesak napas. Iya, ibu sudah tahu ya. Kemudian ibu cara mengobatinya seperti apa sih tadi yang pada air coba? Oh, dikasih air panas, pakai garam atau pakai itu kayu putih, bisa dihirup. Begitu kan? Iya betul ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya bu ya. Baik ibu, alhamdulillah pendidikan kesehatan dari saya ya bu ya telah selesai. Semoga ibu bisa mengamalkannya ya dengan tadi mengenali gejala, kemudian cara pencegahannya. Semoga jika ibu mengalami keluhan asma di rumah, ibu bisa ya mencobanya dengan yang tadi saya sarankan. Baik ibu, insya Allah minggu depan saya akan kembali lagi dengan tema yang lain ya bu ya. Dengan tema PPOK. Insya Allah jam 10 ya, tempatnya boleh di sini, boleh di aula ya bu ya. Baik ibu, terima kasih ya bu ya. Sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.